Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini merupakan pertemuan perdana kita untuk mata kuliah yang Ibu ampu, yaitu komunikasi bisnis. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu memperkenalkan nama dulu, ya. Ya, ibu nama adalah Musbiha SDMC. Ya, mungkin cukup itu saja. Sampai di sini tidak ada yang bertanya tentang kehidupan ibu? Tidak ada? Tidak ada. Oke, karena tidak ada yang bertanya, ibu akan lanjutkan ke materi apa yang ibu akan sampaikan, ya. Nah, sebelum ibu lanjut, ya satu orang di antara kalian memimpin doa dulu. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Coba lihat di bawah kalian itu ada beberapa sampah. Coba diangkat dulu. Tolong diangkat dulu. Beberapa sampah. Di bawah itu botol sekali. Coba tolong diangkat. Itu kertas baju. Coba ya. Oke, Ibu lanjut absen. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ada 4 orang. 4 orang. Siapa? Ada Andrian, Mas Ikram, Coba pelan-pelan. Andrian, Adrian, kenapa izin? iya Ibu. Dengan yang izin berapa orang? Ada 2 orang Ibu. Nah. Siapa? Mas Ikram sama Ikram. Kemudian siapa lagi? Tadi ada 4 orang, ya? Iya, 2 orangnya apa Ibu? Siapa? NCW. Sekalian sama Kak Rina. Sebelum Ibu masuk ke topik pembahasan, ya, Ibu sampaikan kontrak kuliah terkait dengan Anda punya kehadiran. Nah, kehadiran 12 kali pertemuan, ya. Jadi kurang dari itu berarti Anda tidak diperkenankan untuk ikut UTS atau UAS, ya. Kemudian terkait dengan ketepatan waktu, ya. Waktunya sesuai dengan jadwal bahwa Ibu masuk jam 8.30. Lewat 15 berarti Anda tidak diperkenankan masuk kelas. Demikian juga Ibu sebagai pengampu mata kuliah juga lewat Ibu terlambat 15 menit berarti dianggap bahwa kelas kosong, ya. Nah, ini harus Anda perhatikan. Sekarang Ibu lanjut ke capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran, ya. Mahasiswa diharapkan mampu memahami apa itu komunikasi bisnis, ya. Kemudian diharapkan mahasiswa mampu memahami apa itu tujuan komunikasi bisnis, unsur-unsur komunikasi bisnis, fungsi komunikasi bisnis, dan bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Nah, topik yang pertama yang akan kita bahas adalah, kita bahas dulu apa itu pengertian komunikasi bisnis. Nah, di antara kalian apa yang Anda ketahui tentang komunikasi?
Ya, silakan. Komunikasi adalah interaksi dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Oke. Yang lain ada? Ya. Komunikasi bisnis. Nah, sebelum kita membahas pengertian komunikasi bisnis, kita bahas dulu apa itu komunikasi. Di antara kalian ada yang tahu komunikasi itu apa? Silakan. Komunikasi adalah interaksi dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Oke. Yang lain ada? Ya. Komunikasi antara individu dengan kelompok untuk membicarakan pekerjaan. Ya, betul ya. Ada juga yang lain yang bisa menentang. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, baik pesan, ide maupun gagasan dari pihak satu ke pihak lain. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Lanjut ya, tadi kita sudah memahami apa itu komunikasi. Sekarang kita bahas komunikasi bisnis. Apa itu komunikasi bisnis? Nah, komunikasi bisnis itu adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis ya, baik verbal maupun non verbal. Nah, ada beberapa pendapat para ahli terkait dengan komunikasi ya. Yang pertama, menurut Purwanto yang menjelaskan bahwa pengertian komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik verbal ataupun non verbal, guna mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Katz ya, mengutarakan pengertian komunikasi bisnis yaitu pertukaran ide, pesan, konsep untuk mencapai tujuan komersil ya. Nah, lanjut dengan Rosenberg ya, mendefinisikan pengertian komunikasi bisnis adalah pertukaran ide, opini, informasi, instruksi dan sejenisnya yang dikemukakan secara personal atau tidak melalui simbol untuk mencapai tujuan perusahaan. Ya, itu adalah pengertian tentang komunikasi bisnis. Nah, sekarang sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Nah, karena tidak ada yang mau bertanya, maka ibu lanjut ke tujuan komunikasi bisnis. Nah, tujuan komunikasi bisnis ini adalah yang pertama memberikan informasi kepada pihak lain. Kemudian yang kedua memberikan persuasi atau membujuk kepada pihak lain. Yang ketiga ya, melakukan kolaborasi atau kerjasama antar kelompok maupun organisasi. Nah, di antara kalian ada yang bisa mencontohkan dari poin pertama bagaimana memberikan informasi terkait dengan informasi. Dengan cara memberikan brosur kepada calon konsumen. Oke. Kemudian yang kedua memberikan persuasi atau membujuk ya. Gimana caranya? Gimana caranya? Mempromosikan produknya kepada calon konsumen. Bagaimana dia menceritakan ya kelebihan dan kualitas ya yang ada melekat pada produk tersebut. Nah, kemudian yang ketiga melakukan kolaborasi. Ada yang tahu? Jadi melakukan kerjasama antara kelompok atau organisasi. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Karena tidak ada yang bertanya, maka kita langsung ke fungsi komunikasi. Nah, fungsi komunikasi ini ada 4 ya. Pertama, memberikan informasi. Yang kedua ada namanya pengendalian. Yang ketiga memberikan persuasif. Yang keempat adalah integratif ya. Nah, sekarang lanjut ke unsur-unsur komunikasi. Nah, unsur-unsur komunikasi ini ada 5 ya. Pertama ada komunikator, yang kedua ada yang namanya komunikan, yang ketiga ada pesan, ada namanya media dan tanggapan. Nah, itu jelaskan yang pertama dulu, komunikator itu apa? Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan atau yang memberikan pesan ya kepada komunikan. Nah, komunikan adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. Nah, pesan apa yang disampaikan? Berupa informasi. Nah, pesan itu adalah pemberitahuan ya antara 2 atau lebih orang ya, dan dimaksud dengan pesan. Kemudian media. Media ini alat atau sarana yang digunakan
untuk berkomunikasi ya, antara komunikan dengan komunikator. Nah, setelah mereka melakukan media ya, menggunakan media, ada namanya tanggapan atau feedback. Nah, tanggapan atau feedback ini ya, pertama ada berapa jenis? Ada 4 ya. Pertama positif feedback, kedua negatif feedback, ketiga netral feedback, keempat adalah zero feedback. Nah, yang pertama adalah positif feedback. Positif feedback ini adalah tanggapan atau respon yang disampaikan komunikan kepada komunikator berupa persetujuan atau menyetujui apa yang disampaikan oleh komunikator. Nah, sedangkan yang kedua negatif feedback, yaitu tanggapan yang disampaikan atau respon yang disampaikan komunikan kepada komunikator, artinya ragu-ragu ya. Jadi antara setuju dan tidak. Jadi dia ragu karena mungkin ada hal-hal yang dia tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh komunikator. Kemudian lanjut netral feedback. Netral feedback ini yaitu tanggapan atau respon yang disampaikan oleh komunikan ya diam ya, artinya dia tidak memberikan penjelasan apa-apa. Dia tidak tahu maunya apa. Nah, sekarang zero feedback. Kalau zero feedback itu adalah respon atau tanggapan yang disampaikan oleh komunikan kepada komunikator ya. Jadi sikapnya acuh ya. Contoh, tiba-tiba tidak ada komunikator menyampaikan informasi tapi tidak ada yang lucu, tiba-tiba dia ketawa ya. Ke bentuk-bentuk komunikasi ya, bentuk-bentuk komunikasi ini ada 2, komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Komunikasi verbal itu adalah komunikasi dengan menggunakan bahasa tertulis ataupun secara lisan. Nah, kemudian yang kedua komunikasi non verbal. Komunikasi non verbal adalah komunikasi dengan menggunakan gerakan tubuh atau isyarat tubuh. Nah, di sini aku mau bertanya, yang termasuk komunikasi verbal itu yang bagaimana? Contohnya apa? Nah, silakan. Surat lamaran Ibu. Surat lamaran, ada lagi? Secara tertulis apa lagi? Ya, silakan. Pidato Ibu. Pidato. Itu secara lisan, secara tertulis. Secara lisan. Ya, mengirim pesan. Apa lagi? Satu lagi Ibu minta. Mengirim apa? Surat penawaran produk. Surat penawaran produk. Nah, kalau komunikasi non verbal, contohnya apa? Menggunakan isyarat tubuh. Iya. Ya, dan ya, tapi menggunakan isyarat tubuh. Mengirimkan kepala tandanya apa? Tidak. Tidak setuju. Angkat tangan. Kalau mengangkat tangan berarti bertanya. Menyampaikan sesuatu. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak ada yang mau bertanya. Kalau begitu dia mau bertanya. Ya? Tidak ada yang mau bertanya. Kalau begitu dia mau bertanya. Nah, pertanyaan itu dalam berkomunikasi itu tidak selamanya komunikasi berjalan dengan lancar. Ya. Kira-kira di antara kalian ini ada yang tahu hambatan-hambatan apa yang sering terjadi dalam proses komunikasi? Ada yang tahu? Silakan. Hambatan dalam berkomunikasi saya tahu ada 3, Ya. yaitu hambatan teknis, hambatan semantik, dan hambatan manusiawi. Hambatan teknis yaitu hambatan berupa keterbatasan fasilitas serta peralatan komunikasi. Contohnya seperti perkembangan teknologi yang kurang merata. Sedangkan yang kedua hambatan semantik, penafsiran yang keliru atau kesalahpahaman dalam menangkap sebuah makna yang dikirimkan oleh komunikator atau komunikasi. Yang ketiga hambatan manusiawi. Hambatan manusiawi ini terbagi menjadi 2. Ada 2, yaitu hambatan yang berasal dari perbedaan individual manusia seperti persepsi, umur, emosi, dan status. Yang kedua yaitu hambatan yang ditimbul oleh iklim psikolog dalam organisasi.
Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk. Nah, tadi ada hambatan-hambatan dalam. Nah, bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Ada yang bisa? Cara mengatasi, silakan. Cara mengatasinya itu bisa 3. Yang pertama itu membuat suatu tulisan secara lebih diperhatikan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa yang dapat dipahami. Yang kedua, meminimalkan gangguan dalam proses komunikasi. Dan yang terakhir yaitu mempermudah upaya umpan balik si pengirim dan si penerima pesan. Oke, tepuk tangan untuk. Tadi Ibu sudah jelaskan apa itu komunikasi dan apa itu komunikasi bisnis. Nah, pertanyaan itu bagaimana cara menerapkan komunikasi dalam bisnis? Ada yang tahu? Iya, silakan. Cara menerapkan komunikasi pada bisnis. 1. Komunikasi menjadi perangkat utama. 2. Memperhatikan infrastruktur dalam berkomunikasi. 3. Ketahui lawan bicara. 4. Jujur dalam perkataan. 5. Memberikan respon yang baik. Dan komunikasi dalam bisnis harus bersifat efektif dan efisien. Oke, jawaban yang bagus ya. Terkait dengan komunikasi bisnis ya. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu kasih kesimpulan ya terkait dengan materi kita tadi. Yang pertama, komunikasi adalah komunikasi yang digunakan, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik verbal maupun non verbal. Kemudian tujuan komunikasi bisnis yaitu pertama melakukan memberikan informasi kepada pihak lain. Yang kedua, melakukan kolaborasi atau membujuk ya, membujuk calon pelanggan. Yang ketiga adalah melakukan kerjasama. Yang kedua melakukan persuasi, artinya membujuk ya. Yang ketiga adalah melakukan kolaborasi, berarti bekerja sama di kelompok maupun organisasi. Nah, adapun unsur-unsur komunikasi yang pertama adalah komunikator. Kedua adalah komunikat. Komunikat ini komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan melalui media. Jadi apa yang itu saluran misalnya apa? Dengan cara apa? Kalau misalnya lagi presentasi, lagi berkomunikasi presentasi atau lagi mempromosikan produk atau barang atau jasa ya, dengan menggunakan media itu adalah PowerPoint bisa brosur bisa ya. Kemudian ada tanggapan atau feedback ya. Nah, feedback ini ada berapa jenis? Ada 4 ya. Pertama adalah positive feedback, kedua negative feedback, ketiga adalah neutral feedback, keempat adalah zero feedback. Nah, terakhir adalah bentuk-bentuk komunikasi verbal. Bentuk komunikasi verbal adalah ada 2 ya. Pertama bentuk-bentuk komunikasi verbal dan bentuk komunikasi verbal. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu kasih evaluasi dulu. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Ya, silakan simak evaluasi yang Ibu sampaikan ini ya. Ibu kasih waktu 2 menit kemudian dikumpul ya. Silakan dibagi ya setelah bagi. Ibu kasih waktu 2 menit, silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Yang silakan. Silakan kerjakan ya. Dan belakang silakan 2 menit Ibu kasih waktu. Ya, Ibu melihat sampai di mana pemahaman Anda tentang materi yang Ibu sampaikan. Lagi 1 menit ya Ibu, cepat. Mengingat waktu 1 menit lagi. Sudah selesai. Silakan satu orang kumpul dulu. Ibu kasih waktu 1 detik ya.
silakan satu orang kumpul. Ibu melihat ya sampai di mana pemahaman Anda tentang materi yang Ibu sampaikan tadi. Silakan dikumpul ya, satu orang kumpul Ibu. Oke, sudah semua ya? Ya. Perhatikan dulu jawaban, ada yang mungkin cocok atau ada yang kurang ya. Oke, ya sebagian besar ya sudah paham terkait dengan materi yang Ibu sampaikan ya. Tahap evaluasi ini nanti ya Ibu mau tahu ya sampai di mana kemampuan Anda memahami apa yang Ibu tadi sampaikan ya. Nah dengan demikian maka berakhir pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.